Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zeni Zamanul Alif dengan NIM 2311515128 kelas malam B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas pengganti dari absen di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan tema ekonomi mikro yang berjudul pengaruh permintaan dan penawaran terhadap kebutuhan pokok di pasar. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak. Di negara Indonesia merupakan lokasi yang sangat strategis dalam jalur perdagangan maritim dunia. Perdagangan terjadi karena adanya pertukaran antara berbagai produk daerah. Tempat terjadinya transaksi jual beli adalah pasar. Pasar menyediakan berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Kebutuhan pokok selalu dicari oleh konsumen di pasar karena kebutuhan pokok harus dipenuhi untuk menunjang kelangsungan hidup. Agar kelangsungan hidup manusia tidak terganggu, kebutuhan dasar terdiri dari 3 jenis, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ini ada tujuan dan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran kebutuhan pokok serta pengetahuan hubungan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data observasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mempengaruhi kebutuhan pokok, baik dari segi harga maupun faktor pendukung. Dan hubungan antara permintaan dan penawaran sangat terkait satu sama lain. Di sini ada pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan lembaga dalam mengambil keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Fokus utama ekonomi mikro adalah bagaimana rumah tangga atau konsumen, perusahaan atau produsen, dan pasar berinteraksi dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan distribusi barang dan jasa. Pembahasan selanjutnya yaitu apa itu pasar. Pasar adalah tempat di mana terjadinya pertemuan permintaan serta penawaran terhadap barang ataupun jasa. Pasar memainkan peran penting dalam menyediakan kebutuhan manusia. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar kehidupan manusia seimbang. Manusia juga adalah makhluk sosial sehingga memerlukan orang lain. Manusia mustahil untuk memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, manusia membutuhkan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bahasan selanjutnya adalah pengertian permintaan. Permintaan dalam perekonomian ialah jumlah semua barang ataupun jasa yang diinginkan konsumen dalam tingkat harga serta waktu tertentu.
Hukum permintaan menyatakan bahwa jumlah permintaan yang semakin tinggi membuat harga produk cenderung menjadi semakin mahal. Jumlah permintaan yang semakin rendah mengakibatkan harga produk cenderung menjadi semakin rendah. Teori permintaan menjelaskan bahwa konsumen atau pembeli suatu komoditas jika harga sesuai keinginan serta komoditas memiliki kegunaan untuk mereka. Bahasa selanjutnya yaitu pengertian kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang mencerminkan hubungan jumlah permintaan barang dengan harga dengan asumsi variabel lain, tetapi kurva berikut mempunyai lereng negatif. Jumlah permintaan barang naik ketika harga turun. B. Komoditas seperti daging dan telur termasuk barang normal, dan kebutuhan pokok jagung juga dapat menjadi alternatif bahan makanan pokok setelah beras. Permintaan untuk komoditas hortikultura cenderung elastis, yang berarti semakin tinggi pendapatan seorang, permintaan akan barang tersebut juga meningkat. Selanjutnya ada pengertian penawaran. Penawaran mengacu pada jumlah barang ataupun jasa yang siap dijual pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu dengan asumsi variabel lain, tetapi penawaran dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Harga barang yang semakin tinggi akan membuat barang yang ditawarkan semakin banyak. Harga barang yang semakin rendah membuat jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Yang selanjutnya, penawaran mengacu pada jumlah barang atau jasa yang siap di penawaran memiliki peran penting dalam transaksi ekonomi. Apabila penawaran tidak ada, transaksi jual beli tidak bisa dilakukan. Permintaan dan penawaran saling berinteraksi dalam menentukan harga keseimbangan. Harga keseimbangan yaitu tingkat harga ketika penawaran dan permintaan sama, dan di harga tersebut produsen berkenan menjual barang atau jasa, sementara konsumen berkenan melakukan pembayaran. Harga keseimbangan ini ditentukan oleh titik temu kurva permintaan dengan penawaran. Ketika harga dan kuantitas keseimbangan tercapai, hal ini menjadi acuan bagi penjual serta pembeli untuk menentukan harga. Harga keseimbangan tersebut akan tetapi bertahan lama jika tidak ada perubahan dalam faktor lainnya. Selanjutnya yaitu pengaruh yang mempengaruhi permintaan kebutuhan pokok. Menurut pendapat ahli buku dengan judul Pengantar Ekonomi Mikro yang ditulis N. Gregory Mankiw, Lokaet al 2017, disebutkan permintaan yaitu jumlah barang yang diinginkan serta dapat dibeli oleh pembeli. Terdapat faktor yang menentukan seberapa banyak barang yang diminta pembeli. Akan tetapi, saat menganalisis mekanisme pasar, hal yang berperan penting yaitu harga barang tersebut. Selanjutnya ada pengaruh yang mempengaruhi penawaran kebutuhan pokok. Sebagai dari biaya produksi dan laba mempunyai pengaruh yang nyata terhadap penawaran. Hal ini karena semakin tinggi biaya produksi maka akan mempengaruhi laba. Begitu pula sebaliknya, yaitu jika biaya produksi rendah maka akan mempengaruhi laba, mempengaruhi pasokan. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran kebutuhan pokok dan non pokok terhadap pasar.
Yang pertama ada selera masyarakat, kedua barang pengganti serta pelengkap, ketiga tingkat pendapatan, keempat pertumbuhan jumlah penduduk, 5 harga barang, keenam estimasi harga era mendatang, ketujuh distribusi pendapatan, kedelapan upaya produsen dalam menaikkan penjualan. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan dapat mempengaruhi permintaan kebutuhan pokok. Perubahan dalam faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pola permintaan masyarakat terhadap barang-barang konsumsi. Ada faktor yang mempengaruhi penawaran kebutuhan pokok. Menurut Wijaya 2015 dalam Aroy Maulana et al. 2021 ialah pertama harga barang, dan yang kedua ada pajak dan subsidi, ketiga biaya produksi, 4 kemajuan teknologi, 5 ketersediaan barang pengganti, 6 restribusi, dan ketujuh estimasi harga era mendatang. Ada pembahasan mengenai hubungan permintaan dan penawaran. Hubungan antara permintaan dan penawaran sangat penting dalam menentukan harga dan kebutuhan pokok di pasar. Terdapat beberapa prinsip hubungan antara permintaan serta penawaran yang dikenal sebagai hukum permintaan serta hukum penawaran. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hukum permintaan dan penawaran. Di sini ada hukum permintaan yang pertama. Jika harga barang tetap sedangkan permintaan meningkat, maka penawaran yang tersedia akan menjadi kurang memadai yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Yang kedua, jika harga barang tetap sedangkan permintaan menurun, maka penawaran yang tersedia akan melebihi permintaan yang dapat menyebabkan penurunan harga. Ada hukum penawaran. 1. Jika harga barang tetap sedangkan penawaran meningkat, maka penawaran yang lebih tinggi akan menyebabkan penurunan harga. Kedua, jika harga barang tetap sedangkan penawaran menurun, maka penawaran yang lebih rendah akan menyebabkan kenaikan harga. Yaitu dengan demikian, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait hubungan antara permintaan dan penawaran. Pertama, jika harga barang tinggi dan penawaran rendah, tetapi permintaan tinggi, maka harga barang cenderung naik. Yang kedua, jika harga barang dan penawaran rendah dan permintaan juga rendah, maka harga barang cenderung stabil. Ketiga, jika permintaan rendah tetapi penawaran tinggi, maka harga barang cenderung turun. Dan yang keempat, jika permintaan dan penawaran sama-sama tinggi, maka harga barang cenderung stabil. Dari pembahasan sebelumnya, prinsip-prinsip tersebut sangat membantu dalam memahami mekanisme pasar dan berbagai harga dan kuantitas barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, permintaan dan penawaran kebutuhan pokok berpengaruh terhadap faktor harga dan faktor pendukungnya. Permintaan kebutuhan pokok dan non-pokok meningkat dan harga murah. Faktor penawaran juga mempengaruhi kebutuhan pokok dan non-pokok. Penawaran menurun dan harga menurun. Daerah tolak antara tempat perdagangan yang baik karena penjual dapat memenuhi kebutuhan pembeli yang diinginkan. Dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, hubungan permintaan dan penawaran saling berkaitan. Hukum penawaran sendiri tidak bisa lepas dari hubungannya dengan hukum permintaan. Berikutnya ada saran.
Saran untuk kepada peneliti berikutnya, alangkah lebih baik jika ada pengumpulan data numerik dari masyarakat sekitar agar akurat dan baik. Berikut materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada kata yang kurang enak didengar, yang sengaja maupun tidak disengaja, dan maaf jika ada materi yang saya sampaikan kurang dikarenakan keterbatasan pengetahuan tentang materi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.